Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun Akang Teteh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam ini kita bisa menemani Akang Teteh pada malam minggu dalam podcast, yakni program Mojang Jajaka Kota Banjar, yaitu Baceo. Akang Teteh pasti tentunya sudah tahu dong apa itu Baceo. Yang minggu pekan kemarin melihat live Instagram Mojang Jajaka, pasti Akang Teteh tahu apa itu Baceo. Namun jangan khawatir Akang Teteh, di sini untuk Akang Teteh yang belum tahu apa itu Baceo, kami akan memberitahu apa sih Kang Baceo itu. Ya, jadi Akang Teteh semua, Baceo ini merupakan akronim dari berbagi cerita dan obrolan ya Teh ya. Iya, Ini betul. merupakan salah satu program kerja dari Mojang Jajaka Kota Banjar, di mana di program Baceo ini kami akan berbagi cerita, pengalaman, dan ilmu bersama dengan narasumber-narasumber hebat yang kompeten di bidangnya, seperti itu Teh. Betul. Tapi ini Kang, Akang Teteh sebelum kita ngobrol jauh, betul. Baiknya kita berkenalan dulu Betul, ya Kang. Tadi kita lupa kenalan ya. Iya, belum kenalan supaya kita lebih akrab, Betul. supaya lebih ngobrolnya itu lebih enak. Baik, Sampurasun Akang Teteh, perkenalkan saya Arifah Wijayanti. Saya Mojang Mimikran Kota Banjar tahun 2022 dan kebetulan malam ini saya tidak sendirian Kang Teteh. Saya ditemani oleh rekan saya yang cukup ganteng dan terkenal. Beliau adalah Jajaka Pinilih Kota Banjar tahun 2022. Akang Teteh siapa sih yang nggak tahu Pinilih Kota Banjar tahun 2022? Baik, Sampurasun Akang Teteh semua. Tadi sudah diperkenalkan mungkin oleh Teh Arifah, namun saya berkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Husein. Saya merupakan Jajaka Pinilih Kota Banjar tahun 2022 ya Teh. Luar biasa ya Teh, sekarang alhamdulillah suatu kehormatan bagi kami bisa duduk bersama Bapak Kapolres pada malam ini. Sebenarnya saya itu agak grogi Pak sebenarnya karena biasanya saya melihat Bapak itu di media sosial atau ketika Bapak sedang bersepeda di jalan, dan alhamdulillah malam ini kita bisa duduk bareng ya Kak. Betul sekali. Namun sebelum kita mungkin akan mengambil ilmu dan juga pengalaman dari Bapak, kami juga ingin mengaturkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah mendukung acara Baceo pada hari ini, yaitu yang pertama ada Kapolres Kota Banjar, kemudian ada media partner dari Kepoin Studio, kemudian ada make up dari Lili Sukma, lalu ada ada apa lagi Kak? Kemudian ada Mama Yu Official Keripik Pisang Asak, dan ada Kripong dari Ibon, dan ada juga T.O. Banjar, Ori Bailadin, ada apa lagi Kak? Kemudian ada We Made the Cafe, kemudian Dik Miftahul Sidik Ramdhani, selanjutnya ada Baliti, dan yang terakhir ada Londo Crispy by Sloppy. Gitu ya Kang? Iya, betul sekali Teh. Nah baik, Akang Teteh, sebelum kita berbicara lebih lama tentang pengalaman Bapak, alangkah baiknya kita di sini kami akan membacakan biografi singkat tentang Bapak supaya kita itu lebih kenal terlebih dahulu. Boleh Kang? Iya, baik. Mohon izin Bapak. Untuk narasumber kita pada malam hari ini yaitu yang terhormat bernama Bapak Bayu Catur Prabowo SHSIK MM, lahir di Bandung 13 November 1976, pangkatnya yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi, kemudian jabatannya sekarang yaitu Kapolres Kota Banjar, Jawa Barat. Untuk data pendidikannya, pendidikan umum terakhir SMA di tahun 1994, S1 Hukum 2010, S2 Magister Manajemen tahun 2014. Kemudian data pendidikan Polri terakhir ada di Sebas di tahun 1998, kemudian Akpol 2003, TTIK 2010, dan Sespimen 2018. Kemudian data riwayatan jabatan beliau juga, yang pertama ada Wakasat Lantas Polrestabes Bandung Polda Jabar tahun 2018, Kasatlantas Polrestabes Bandung Polda Jabar tahun 2019, Kabag Binops di Telantas Polda Jabar, dan yang terbaru sekarang yaitu Kapolres Kota Banjar tahun 2022. Kemudian ada data riwayat kepangkatan, ada Ibda di 2003, Ibtu 2007, kemudian AKP 2010, Kompol 2015, dan AKBP tahun 2021. Ya, Akang Teteh, kan dari tadi saya sama Kang Ilham sudah ngobrol ya, saatnya sekarang kita menyapa Bapak Kapolres. Bapak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena Bapak sudah menyempatkan waktu
Dan sudah tadi Kang Ilham bilang ini adalah kebanggaan bagi kita berdua gitu. Baik Kang, kita ngobrol singkat aja dulu ya Pak. Pak kan tadi saya habis sama Ilham tuh cerita ya di sebelum kita mulai, itu kami bercerita bahwa aku nanya Kang Ilham pengalamannya apa sih gitu. Ternyata Kang Ilham juga pengalamannya cita-citanya tuh dulu pengen jadi polisi ternyata. Betul. Kebetulan ya Kang Ilham. Malam ini narasumbernya adalah polisi ya, jadi suatu kebetulan banget nih akhirnya kebetulan banget gitu Pak. Nah, kan Pak, namanya polisi itu kan pengayom masyarakat ya, yang dimana polisi itu kan harus akrab dengan masyarakat, dan polisi juga merupakan profesi yang banyak diminati mungkin sama masyarakat. Contohnya Kang Ilham sendiri ya Kang Tete. Betul. Nah, boleh nggak Pak diceritakan bagaimana awal Bapak masuk menjadi polisi, dan apakah menjadi polisi adalah cita-cita Bapak sejak Bapak kecil? Soalnya banyak yang dulunya cita-citanya jadi dokter, tapi udah besar jadi apa gitu Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau cerita terkait dengan bagaimana menjadi polisi itu memang betul. Kalau saya tinggal di lingkungan komplek kepolisian, sehingga siapapun anak-anak di situ pasti akan melihat figur dari orang tua. Nah, kebetulan di tahun 96-97 itu teman-teman saya udah masuk polisi lebih dulu. Oh gitu. Ya, saya lulus SMA tahun 94, kemudian tahun 95 juga teman saya satu kompleks sudah ada yang masuk duluan, 96 masuk duluan. Nah, ini saya pribadi ini tertinggal dibanding teman-teman saya pada saat itu. Kemudian juga dulu semasa SMP, SMA, karena tinggal di lingkungan polisi, bagaimana melihat teman-teman orang tua saya bekerja, melihat kayaknya kok gagah banget, enak gitu ya. Ya namanya cita-cita, kemudian ya alhamdulillah tahun 97 saya bisa mengikuti pendidikan, lulus tahun 98 di Cisarua. Kemudian tahun 2000 saya bisa masuk di Akademi Kepolisian, lulus di tahun 2003. Jadi sebetulnya menjadi polisi itu di samping memang saya pribadi melihat figur dari orang tua, di sisi lain pun saya melihat bahwa kinerja polisi kayaknya ini asik nih, gitu. Jadi memang sudah dari waktu dulu ya Pak, sudah punya cita-cita untuk menjadi polisi kan? Karena memang polisi ini memang dikenal sebagai orang pekerjaan yang mulia, kemudian berwibawa ya Pak, karena memang menjaga ketertiban dan juga keamanan masyarakat seperti itu. Kemudian ada menyambung dengan tadi ya, kami juga pernah mendapat informasi bahwa Bapak ini berlatar belakang dulu itu suka organisasi ya Pak? Ya, salah satunya ada di PPI. Ya, di Purna Paskibraka Indonesia, yang mungkin ini sangat dekat lingkungannya dengan pemuda ya Pak. Nah, mengenai hal tersebut, bagaimana tanggapan Bapak mengenai eksistensi pemuda saat ini nih Pak? Baik, terima kasih ya. Kalau dibandingkan dengan tahun 92, kemudian tahun 93, di mana waktu itu di sekolah saya tuh untuk organisasi kepaskibraan itu belum ada. Kemudian saya masuk menjadi paskibraka di kabupaten. Selesai melaksanakan tugas di tahun 93, saya kembali ke sekolah. Kemudian saya izin kepada kepala sekolah untuk mendirikan paskibra di sekolah, gitu. Dan itu minat dari anak-anak pada saat itu cukup banyak, sampai 150 orang ya. 150 orang, dan sampai akhir tahun, artinya mereka masuk ke kelas 2 itu ada sekitar 90 orang yang bertahan. Artinya mereka punya punya semangat yang cukup tinggi terkait dengan di organisasi. Walaupun kita tahu sendiri bahwa di organisasi Paskibra itu penuh dengan aturan berpakaian, tata krama di
apa di lingkungan, kemudian juga terkait dengan penampilan, segala macam jadi aturan. Tetapi itu tidak menghalangi junior-junior saya waktu itu untuk tetap bertahan di Paskibra. Nah, mungkin seiring dengan perkembangan zaman gitu kan, anak-anak kita sekarang ini ada kecenderungan lebih asik di dunianya sendiri. Nah, apa sekarang misalnya sudah ketergantungan dengan gadget, ketergantungan dengan main game, kemudian sifatnya yang berorganisasi itu sudah agak kurang. Dan ini yang kita harapkan, ada peran dari semua pihak, bagaimana anak-anak sekarang ini kembali kepada apa ya, bagaimana mereka bisa bersosialisasi minimal dengan sesamanya, kemudian bagaimana mereka bisa mengatur terkait dengan penggunaan gadget. Karena sekarang ini ada kecenderungan hidup pada dunianya, gitu. Dan kita sangat berharap bahwa ya mungkin kayak begini ya, kalau kita melihat sekarang ini, ayo kita kumpul gitu kan. Betul kumpul, tapi kumpul juga yang dilihat adalah handphone kan, bukan ngobrol ini. Tapi pada saat kita jauhan di grup ribut kan gitu. Tapi pada saat udah kumpul, masing-masing pegang handphone masing-masing. Nah, ini sebetulnya menjadi apa ya, fenomena. Dan itu perlu kita rubah ya. Karena kalau di masa lalu mungkin kan belum ada sarana itu, belum ada. Paling kalau dulu masih telepon umum. Adapun masuk zaman waktu itu ada pager, itu baru tahun 97-an, 97 98 itu ada pager. Handphone itu baru 99. Saya mengenal handphone itu 99-an gitu. Jadi itu pun pulsanya cukup mahal, tapi kan belum ada internet, belum ada apa di handphone, cuma hanya untuk sekedar alat komunikasi saja. Tapi sekarang dengan kecanggihan teknologi, dunia ada di genggaman, gitu. Ada sisi positif, ada sisi negatif, tapi kita berharap bahwa adik-adik kita bisa memanfaatkan sisi positif dari kemajuan teknologi, gitu. Kalau dibandingin dengan zaman dulu, pasti anak mudanya lebih rajin ya Pak? Lebih rajin, lebih giat untuk beraktivitas gitu. Jadi kalau saya melihat di masa saya muda ya, karena kita tidak ada aktivitas game, walaupun dulu ada satu permainan game juga sudah ada, di masa itu sudah ada, tetapi kita lebih cenderung, lebih senang berkumpul. Dulu kayak saya tuh lebih senang untuk olahraga, basket. Walaupun dari rumah ke tempat basket itu kita harus jalan ataupun harus lari, pemanasan sampai di lapangan basket kita baru langsung main gitu. Jadi ada apa, kegembiraan tersendiri kalau masa lalu. Karena apa? Kita bersama teman-teman semuanya. Gitu. Ya, mungkin kalau sekarang yang tadi saya sampaikan lebih cenderung kepada hidup di dunianya sendiri. Ya, karena dengan sekarang di handphone game sudah ada, media sosial sudah ada, dan kadang suka lupa waktu, tiba-tiba loh udah jam segini ya, itu suka nggak kerasa kalau main ini. Dan ya itulah mungkin perbedaannya ya, karena sisi aktivitas kita untuk sendiri itu di masa itu mungkin tidak ada, ya. Lebih baik kumpul bersama teman-teman, melakukan kegiatan yang positif. Gitu. Dan mungkin emang itu karena ada beberapa faktor ya Pak, dan dilihat 2 tahun ke belakang kita itu adanya pandemi ya Pak, makin sini juga dilihat bahwa anak kalangan muda itu aktivitasnya terbatas Pak. Nah, apakah ada solusi Pak untuk para pemuda untuk meningkatkan aktivitas yang lebih aktif lagi atau gimana gitu Pak menurut Bapak? Memang betul ya, kalau kita lihat di masa pandemi itu adalah apa ya, satu gaya hidup baru ya, gaya hidup baru, dan semua juga kaget, semua kaget karena segala sesuatu harus dilaksanakan di rumah ya, baik itu belajar, tidak bisa main, tidak bisa kemana-mana, sehingga mungkin
anak-anak pada masa itu, baik itu yang sekolah SD, SMP, SMA, bahkan yang kuliah pun, artinya mereka lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, sehingga pola itulah yang dikembangkan. Nah, kemudian sekarang sudah memasuki era baru, ya, di mana sekarang PPKM sudah dicabut, gitu kan, alhamdulillah. Kemudian perkembangan kenaikan COVID juga sekarang sudah berkurang. Bahkan yang kita khawatirkan kemarin itu pada saat libur Lebaran. Libur Lebaran, pemerintah mengizinkan untuk mudik. Kita mengantisipasi ada peningkatan yang terinfeksi COVID. Tetapi alhamdulillah kenyataannya tidak ada. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang pemerintah melarang mudik, tetapi tambah ya Pak. Setelah mereka arus balik, sebulan kemudian terjadi peningkatan yang cukup drastis. Nah, memasuki tahun 2023 ini, justru kita berharap dengan aktivitas yang kemarin 2 tahun itu vakum, mari anak-anak muda kita untuk kembali melaksanakan aktivitas seperti sedia kala, sebagaimana anak-anak sebelum-sebelumnya, baik itu misalnya belajar kelompok, baik itu misalnya olahraga bersama, atau memanfaatkan dengan berorganisasi, gitu. Karena kita sangat berharap bahwa anak muda itu mengedepankan komunikasi dengan sesama, gitu. Caranya gimana? Ya itu, ikut organisasi, ikut kelompok-kelompok olahraga. Kemudian justru kesempatan juga sekarang untuk meningkatkan kompetensi. Kan sekarang istilahnya sekolah sudah offline. Kemudian meningkatkan kompetensi dengan, kan sekarang otomatis kursus. Ya, terlebih lagi bagi adik-adik kita yang sekarang kelas 3 SMA, kan ini sudah mulai mendekati untuk mau kemana, gitu. Otomatis kan mereka harus mempersiapkan diri. Tidak bisa kalau cuma sekedar seperti kemarin-kemarin, ya tunggu aja nanti juga lulus. Kan gitu. Dulu kan tidak usah ada ujian, lulus. Nah, kalau sekarang mungkin aturan pemerintah sudah lain lagi, ya. Dan itu yang perlu diantisipasi oleh adik-adik kita, remaja-remaja sekarang ini, bagaimana mereka mempersiapkan, termasuk yang kemarin ketinggalan, sekarang pun harus mempersiapkan diri, gitu. Jadi kompetensi sekarang ini sangat dibutuhkan, dan kompetisi sekarang pun ini sangat tinggi, ya, sehingga orang yang tidak mempersiapkan diri tidak akan mungkin mereka bisa untuk menghadapi kompetisi yang sekarang ini berjalan. Oh, jadi ya kesimpulannya bahwa pemuda saat ini walaupun setelah pandemi ya Teh Pak, bahwa harus kembali produktif gitu ya, karena memang ya pandemi sudah berlalu dan ya mau tidak mau kita harus kembali produktif gitu untuk bisa dengan ketika organisasi, kemudian ya produktif gitu ya Teh. Ini Pak, mengenai kan kita juga udah di masa endemi ini ya, kan PPKM udah dicabut nih Pak, yang seperti Bapak barusan bilang. Nah, namun kan dengan syarat kita tuh harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Namun masih ada beberapa kelompok mungkin ya yang tidak menggunakan protokol kesehatan dalam acara besar gitu Pak. Nah, itu menurut Bapak bagaimana Pak? Baik, memang sekarang ini satu tantangan baru buat kita, istilahnya pemerintah memang belum menyatakan bahwa ini sudah endemi, belum. Tetapi PPKM sudah dicabut, artinya ada kelonggaran-kelonggaran dari pemerintah yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Artinya sekarang pemerintah lagi mengembangkan bagaimana untuk menumbuhkan perekonomian, ya. Namun yang perlu kita waspadai juga bahwa seiring dengan pencabutan PPKM ini, justru dapat berita terakhir di Cina sudah mulai ada lagi. Nah, sehingga pemerintah juga walaupun ada pencabutan PPKM, tapi tetap menghimbau untuk
tetap melaksanakan protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan juga ini memang satu hal yang perlu kita ikuti bersama dan juga perlu kita jaga bersama, karena kembali lagi saya yakin bahwa masyarakat kita tidak ingin kembali lagi ke masa 2 tahun yang lalu, ya, karena dampak ekonomi yang dirasakan itu masih terasa sampai sekarang, dan ini perlu kita sepakati bersama bahwa protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Kemudian beberapa kegiatan juga memang masih ada ketentuan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, termasuk di Polri kemarin setiap kita melaksanakan kegiatan rapat besar pasti kita harus tetap melampirkan swab antigen 1 kali 24 jam sebelumnya, karena itu sudah menjadi protokol kesehatan yang harus kita lalui, walaupun memang pada pelaksanaannya penggunaan masker itu hanya dihimbau saja. Jadi bagi masyarakat yang merasa sakit, merasa sudah tidak enak gitu kan, batuk-batuk, pilek, ya dihimbau untuk menggunakan ini. Kemudian masyarakat kita yang sehat pun sampai sekarang pun masih tetap menjaga. Alhamdulillah masih ada yang terbiasa menggunakan masker. Intinya bahwa semua dikembalikan kepada kita, dikembalikan kepada kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jaga agar gelombang dari pandemi ini tidak terulang kembali. Gitu. Nah, jadi meskipun PPKM oleh Bapak Jokowi sudah dicabut ya Pak, tapi kita harus tetap menjaga protokol, karena memang setelah pandemi ini juga banyak hikmah yang kita dapatkan, ya misalnya kita jadi lebih sering untuk menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, kemudian kayak lebih sering pakai masker, kayak nggak pakai masker tuh kayak ada yang kurang, karena memang ya selain untuk menutupi, kadang-kadang menutupi ya karena kurang pede dan lain, tapi itu juga sangat berguna untuk menghalau debu dan lain sebagainya gitu ya Pak. Jadi Akang Teteh meskipun PPKM sudah dicabut, tetapi ya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan seperti itu ya Pak. Nah, kemudian tadi menyambung dengan pandemi dan juga PPKM Pak, banyak sekali dampak ya Pak dari pandemi ini, mulai dari sosial, budaya, kemudian dari ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian hal ini juga mungkin berakibat terhadap penurunan nilai-nilai moral atau degradasi banget seperti itu Pak. Menurut Bapak, apakah setelah pandemi ini angka kriminalitas di Indonesia ini bertambah atau seperti apa Pak dinamikanya? Baik, berdasarkan hasil evaluasi kemarin untuk di Polres Banjar sendiri, memang ada beberapa tindak pidana yang meningkat sampai 100%. Ya. Di antaranya adalah kekerasan terhadap anak dan perempuan. Ya. Namun ada juga tindak pidana yang justru terjadi penurunan. Nah ini kan tetap bahwa namanya situasi dan kondisi masyarakat pasti bergerak dinamis, ya. Dan tetap kita mewaspadai terkait dengan peningkatan kejahatan yang ada khususnya di Polres Banjar ya. Jadi kalau di Banjar sendiri sebetulnya tidak ada peningkatan yang signifikan terkait dengan tindak pidana, tetapi ada beberapa tindak pidana tertentu yang harus kita waspadai. Kemarin juga saya sudah komunikasi dengan Ibu Wali Kota terkait dengan peningkatan tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan. Ini sudah dibicarakan dengan harapan bahwa ada langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan, dan itu memerlukan kerjasama dari seluruh stakeholder, baik itu kepolisian, pemerintah daerah, kemudian aparat desa, RT, RW, karena ini sifatnya harus menyeluruh, tidak bisa kita bergerak sendiri, ya. Dan artinya bahwa tindak pidana yang terjadi pasti itu rumusannya sudah jelas, di mana ada niat dan ada kesempatan pasti terjadi tindak pidana, dan itu yang harus kita cegah, ya. Jadi tindak pidana yang terjadi di Banjar ini dengan adanya peningkatan
terkait dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan, otomatis langkah-langkah yang dilakukan pun kita akan lebih fokus kepada hal tersebut. Memang ada tindak pidana 3C kalau kita menyebutnya, ada pencurian dengan kekerasan, ada pencurian kendaraan bermotor, dan ada pencurian dengan pemberatan. Ini juga terjadi di kita, namun jumlahnya tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya. Namun tetap kita melaksanakan upaya-upaya untuk melakukan pencegahan ataupun melakukan upaya penindakan secara hukum terkait dengan kejadian yang sudah terjadi, gitu. Ada namun tidak banyak gitu ya Pak yang terjadi? Ada, ya? namun tidak banyak. Ya, alhamdulillah kalau dibilang bahwa Banjar itu kota yang teraman se-Jawa Barat, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa kita pegang. Gitu. Semoga ya Pak. Ya. Semoga. Dan berbicara tentang kriminalitas nih Pak, ada kemarin saya beberapa hari yang lalu saya mendengar dan membaca berita yang sedang ramai saat ini nih Pak di Kota Banjar. Beritanya itu ada sebuah geng motor yang meresahkan masyarakat Kota Banjar ya Pak. Nah itu tuh bagaimana antisipasi seperti apa gitu Pak yang dilakukan oleh Polres Banjar, dan itu tuh bagaimana untuk lanjutannya? Baik, terima kasih ya. Terkait dengan geng motor yang ada di Kota Banjar, sebetulnya ini fenomena baru ya, fenomena baru karena sebelum-sebelumnya di Banjar itu tidak muncul itu, tidak muncul di Banjar. Jadi ini satu hal baru, namun sangat mengejutkan karena ternyata yang terjadi adalah kecelakaan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, gitu. Nah itu berawal dari situ sebetulnya, ya. Ada kejadian kecelakaan mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Kemudian setelah kita lakukan penyelidikan, ternyata didapatkan bahwa ini karena ada sekumpulan anak yang zigzag di jalan. Jadi mereka sengaja untuk membuat situasi jalan itu tidak tertib, gitu. Bahkan setelah kita tanya kenapa, maksud dari mereka untuk melakukan itu, mereka ingin membuat takut orang, gitu. Jadi mereka juga ingin membuat teror, gitu. Dan alhamdulillah bahwa dari penyelidikan yang kita buat, kita melakukan pengecekan terhadap CCTV yang ada. Sekarang Kota Banjar sudah punya CCTV di beberapa titik dan itu harus diwaspadai oleh pelaku-pelaku tindak pidana, gitu ya. Kita bisa mengidentifikasi, gitu. Oh ternyata ini orangnya. Kemudian kita lakukan penyelidikan dan alhamdulillah kemarin kita berhasil mengamankan 7 orang yang terlibat di dalam aktivitas itu. Nah 7 orang ini kemudian kita kembangkan, masih ada 2 orang yang harus kita cari, ya. Karena yang salah satunya adalah dia membawa senjata tajam. Di dalam fotonya sudah ada, identitasnya juga sudah kita dapatkan, dan ini masih dalam proses pencarian. Ya mudah-mudahan bisa kita dapatkan pelakunya yang 2 orang ini. Namun ini yang sangat kita sesalkan, ini yang sangat kita sayangkan, bahwa anak-anak muda melampiaskan aktivitasnya dengan melaksanakan kegiatan di jalan secara ugal-ugalan. Jadi kita sangat menyesalkan sekali ya, bahwa anak-anak muda usianya sangat muda sekali, ya. Masih di antara 15 tahun sampai 22 tahun, ya, itu usianya. Kemudian mereka melakukan kegiatan itu pun sebelumnya didahului dengan meminum minuman keras, gitu. Nah ini sangat kita sesalkan. Kemudian setelah kita lakukan penyelidikan, kita mengamankan mereka di wilayah Ciamis, karena dari
anak-anak yang berdomisili di Banjar sendiri ini hanya ada 2 orang sebetulnya. Sedangkan sisanya ini anak-anak dari wilayah Ciamis, tepatnya di wilayah Cisaga. Ya. Jadi kita sangat mengimbau bahwa Bapak Kapolda sudah dengan tegas menyatakan akan menindak tegas pelaku-pelaku yang melakukan tindak pidana khususnya di jalanan. Kita akan melakukan tindakan tegas dan kita juga harus berkomitmen, kita harus meyakinkan masyarakat bahwa di Banjar itu harus aman dan kondusif. Orang Banjar itu harus bisa kita jamin keamanannya agar mereka dalam melakukan aktivitas sehari-harinya benar-benar aman, nyaman. Dan salah satu bentuk kita kemarin untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat, kita cari sampai kemanapun, kita cari pelaku-pelaku kejahatan jalanan. Ya, dan alhamdulillah bisa kita amankan. Terima kasih juga masyarakat yang sudah sangat peduli kepada kita di Polres Banjar. Dukungan dari masyarakat memang sangat dibutuhkan oleh Polri saat ini, dan juga saya yakin bahwa seluruh masyarakat Banjar juga dari beberapa komentar yang ada di media sosial, Polres Banjar itu sangat mendukung dan sangat positif terkait dengan apa yang sudah kita lakukan, upaya-upaya yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, gitu. Jadi memang tadi sedikit meresahkan ya Pak, karena memang hal ini juga baru terjadi di Kota Banjar, dan ironinya juga ini terlibat ada beberapa anak sekolah ya Pak, yang memang notabene harusnya mereka belajar dan malah ikut-ikutan mungkin sebagai bentuk ekspresi ya Pak, tapi halnya yang salah gitu, malah merugikan masyarakat seperti itu. Semoga kedepannya tidak ada lagi yang seperti itu ya, dan semoga Kota Banjar akan tetap aman gitu ya Teh. Mudah-mudahan. Ya, baik. Dilihat dari live Instagram, ternyata sudah ada beberapa pertanyaan ya dari Akang Teteh. Dan di sini kami akan membacakan pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Di sini ada pertanyaan dari Rahmanita. Pertanyaannya itu, apa pengalaman suka duka Bapak ketika menjabat menjadi Kapolres Kota Banjar? Seperti itu katanya Pak. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Nitanya tuh nama istri saya. Oh gitu. Jadi suka duka menjadi Kapolres Banjar, sampai saat ini alhamdulillah yang saya dapatkan adalah sukanya. Ya, alhamdulillah, karena suatu berkah bagi kami dan keluarga untuk bisa bertugas di Polres Banjar sebagai Kapolres Banjar. Selama di Polres Banjar, yang saya rasakan bahwa di sini masyarakatnya sangat guyup. Masyarakatnya lebih mengedepankan kekeluargaan. Kemudian situasi Kamtipmasnya pun di sini cukup aman. Ya. Bahkan yang tadi saya sampaikan terkait dengan tindak pidana yang terjadi saja sebetulnya, kalau dibandingkan zaman saya dulu jadi Kapolsek, untuk tindak pidana per bulan di Polres Banjar ini sudah bergabung dengan 4 polsek, ini masih lebih besar tindak pidana yang terjadi di polsek saya pada saat saya di Bangka Belitung. Jadi lingkup Polres saja tindak pidananya ini sangat kecil dibandingkan dengan saya di polsek, sebelumnya saya di Polsek Beliyu, Polres Sungai Liat. Ya. Itu tindak pidana yang terjadi hampir sama, bahkan lebih banyak di polsek saya zaman dulu. Jadi melihat dari situasi itu bahwa Banjar ini kalau dibilang kota yang paling aman di Jawa Barat, ya alhamdulillah, karena tindak pidana yang terjadi juga ini sangat sedikit. Dan ini yang menjadi satu harapan ke depan, bahwa dengan upaya-upaya kepolisian dari kebijakan Bapak Kapolri, Bapak Kapolda yang kita implementasikan di wilayah Polres Banjar ini, kita berharap bahwa tindak pidana yang terjadi di Kota Banjar ini semakin menurun. Itu yang sangat kita harapkan. Jadi
eh, sampai sekarang masih lebih banyak sukanya, bahkan dengan suasana kota Banjar yang ya walaupun dibilang sepi, kita melihat di Banjar mana yang macet ya? Yang enggak ada yang macet, gitu kan? Jadi kalau dicari di Banjar mana yang macet, nggak ada yang macet. Di pasar pun nggak macet, gitu. Ya, apalagi Banjar ini jalur perlintasan untuk ke Pangandaran, dan itu pun tidak pernah terlihat ada kemacetan. Ya, walaupun kemarin kita libur Lebaran, alhamdulillah juga situasi aman, lancar, tertib. Ya, kemudian juga ini memasuki Imlek, hasil pantauan tadi mulai dari hari Jumat, kemudian tadi kita patroli sepeda, ya alhamdulillah masih cukup lancar. sepi, ya masih cukup sepi di kota Banjar. Jadi ini sebagai rasa syukur saja, rasa syukur saya, dan ini juga terjadi karena peran serta dari masyarakat yang memang betul-betul peduli terhadap Kamtibmas, gitu. Jadi lebih banyak sukanya ya Pak, Alhamdulillah. Betul. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi Pak dari @handypdl. Untuk sistem ETLE mobile atau yang istilah elektronik ya Pak, apakah dinilai sudah efektif dan bagaimana respon warga dengan diberlakukannya aturan tersebut Pak? Baik, terima kasih. Tadi siapa? Hendy. Terima kasih Mas Hendy. Yang terkait dengan sistem ETLE ini, sebetulnya kebetulan saya sebelum menjadi Kapolres Banjar, saya di Ditlantas Polda Jawa Barat, dan di sana juga kebetulan ETLE pertama kali di launching, ya, tahun 2020 itu di launching, dan memang masih banyak kendala-kendala pada saat pertama di launching. Kemudian kesini ETLE di Polda ini sudah mulai efektif, ya, efektif. Namun yang ditemui sekarang ini adalah masyarakat memalsukan plat nomor kendaraannya, ya. Jadi pada saat kita cek di sistem itu tidak terdata, ya. Ini tidak terjadi tidak hanya di Jawa Barat saja, mungkin di Jakarta apalagi, ya. Sehingga pada saat kita akan mengirimkan surat pemberitahuan bahwa kendaraan tersebut ditilang, ini datanya tidak ada di dalam sistem, ya. Kemudian kendala lainnya juga ini masih didapatkan bahwa walaupun nomornya sesuai di sistem, tetapi pada saat kita kirimkan suratnya ternyata kendaraan itu sudah dijual, ya. Kendaraan tersebut sudah dijual, tapi sayangnya tidak dibalik nama, gitu, tidak dibalik nama. Jadi masih atas nama pemilik sebelumnya. Nah, ini juga menjadi kendala, ya, menjadi kendala kita, dan sangat disayangkan sebetulnya masyarakat kalau paham terkait dengan bukti kepemilikan itu, justru masyarakat pada saat menjual kendaraan seharusnya sudah harus memblokir nomor tersebut, jangan sampai digunakan lagi. Karena sayang, kaitannya dengan apa? Pajak, ya. Karena pada saat kita membeli kendaraan baru, nama yang ini masih ada, nanti akan ada pajak progresif. Itu yang sebetulnya harus kita sampaikan kepada masyarakat. Namun di samping itu juga terkait dengan sistem ETLE ini, nanti si pemilik kendaraan lama masih akan dikirim surat, gitu. Itu kendalanya. Namun terkait dengan ETLE di Banjar ini, karena kita menggunakan sarana handphone, ini pun masih dalam tahap uji coba, ya, masih dalam tahap uji coba. Karena kembali lagi bahwa sistem ini sudah bisa berjalan atau belum, ya. Makanya sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 bulan lebih, ya, hampir 2 bulan, dan ini pun masih uji coba, ya. Kita berharap bahwa sistem ini akan membuat tertib masyarakat. Namun yang sangat kita harapkan sebetulnya tertib itu ada dari diri masyarakat itu sendiri.
bukan dengan harus hadirnya polisi baru masyarakat tertib, tetapi justru masyarakat harus tertib tanpa ada kehadiran polisi, gitu. Karena apa? Pengguna jalan itu, ya, pengguna jalan pada saat ada orang yang ugal-ugalan, yang rugi bukan hanya orang yang ugal-ugalan saja, tapi orang yang mematuhi aturan lalu lintas pun akan rugi manakala terjadi bentrok di jalan, kecelakaan. Kita udah tertib, udah rapi, udah pelan-pelan, ada yang ugal-ugalan kayak kejadian kemarin misalnya. Yang bawa mobil udah tertib, ya, karena waktu itu sudah jam 3, mungkin sudah agak remang-remang mungkin kan. Kemudian ini ada yang ugal-ugalan. Akhirnya tabrakan di jalur mobil tersebut. Yang dirugikan kan sebetulnya tidak hanya yang ugal-ugalan saja, tapi merugikan pengguna jalan yang lainnya, gitu. Jadi kita berharap bahwa ayo masyarakat tertib, gitu, karena ini adalah untuk kepentingan semua, gitu. Jadi meskipun jadi Akang Teteh ini tuh masih uji coba, namun Akang Teteh jangan mentang-mentang masih uji coba, nanti aja pakai helmnya. Seperti itu ya Akang Teteh. Dan ya, ini juga merupakan salah satu caranya biar untuk agar masyarakat itu lebih tertib lalu lintas tanpa adanya awasan langsung dari kepolisian. Jadi mungkin diuji juga kejujurannya. betul, betul. Iya. Nah, selanjutnya di sini kami akan membacakan pertanyaan yang ketiga. Di sini ada dari Dimas. Nah, pertanyaannya itu, pasca pandemi ini, bagaimana caranya mengembalikan semangat teman sekolah setelah diredam KBM daring, katanya Pak? Baik, kalau kita kembali ke masa lalu, zaman saya, kayaknya sekolah itu adalah sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Ya. Iya, sekolah itu sesuatu yang kita tunggu-tunggu karena disitulah kita bisa bersosialisasi, kita bisa bercengkrama dengan teman-teman kita. Ini ada satu keindahan tersendiri pada saat kita sekolah. Walaupun kadang juga kita dibebani dengan oh ini PR belum gitu kan, PR belum. Kemudian tapi masa-masa sekolah itu adalah masa-masa yang paling indah, ya. Bahkan kalau sekarang kita ingat-ingat lagi zaman itu, kok kayaknya ada sesuatu yang belum kita lakukan gitu loh. Nah, justru untuk menambahkan semangat itu, semua kembali kepada diri kita sendiri. Kita inginnya seperti apa sebetulnya kita sekolah itu. Karena yang tadi saya sampaikan di awal, kompetisi ini akan semakin tinggi. Karena apa? Sekarang eranya era teknologi. Era teknologi ini memerlukan pemikiran-pemikiran yang brilian, memerlukan pengalaman-pengalaman. Nah, ini didapatkan dari mana? Kalau tidak di bangku sekolah. Kita tidak bisa hanya belajar dari YouTube misalnya ya, belajar tutorial gitu. Ini kan tidak bisa, karena semuanya harus punya guru. Nah, guru itulah yang mengajarkan gitu. Jadi untuk meningkatkan kompetensi kita untuk menghadapi kompetisi, otomatis kan harus ada yang mengajarkan. Nah, kita niatkan untuk itu, gitu. Dengan niat untuk itu, insya Allah semangat kita akan semakin tinggi. Sama halnya pada saat kita mau mengejar cita-cita. Oh, saya cita-citanya pengen jadi apa misalnya. Otomatis kan kita akan berupaya mencari informasi dulu. Itu seperti apa sih? Apa yang dibutuhkan sih? Tesnya seperti apa sih? Setelah kita tahu informasi itu, kita mendalami, oh ternyata tesnya, misalnya tes ilmu pengetahuan isinya ini, tes jasmaninya adalah harus seperti ini. Otomatis kan kita terpacu, karena apa? Saingan kita pun sekarang ini sudah mempersiapkan. Ya, zaman saya dulu mau daftar polisi itu, kita daftar latihan sendiri, apa-apa sendiri. Tapi kalau sekarang, sudah banyak lembaga-lembaga kursus yang dia menyiapkan untuk ujian kepolisian, gitu. Sehingga kompetisi sekarang ini kompetisinya semakin tinggi. Jadi orang lain sudah mempersiapkan untuk masa depan dia. Lah kalau kita tidak mempersiapkan dengan cara tadi sekolah,
kira-kira nanti mau seperti apa gitu. Tidak hanya menyiapkan untuk menjadi polisi atau kuliah, semuanya ini harus kita siapkan ya, sehingga dengan kita tahu apa yang menjadi tujuan kita, di situ saya rasa semangat pasti akan muncul, semangat akan tumbuh. Jadi tidak hanya sekolah itu yang ditunggu adalah ketemu pacar, kan enggak kan gitu. Ya berarti harus ditanamkan dalam diri kita sendiri dulu ya Pak, dalam semangat belajar itu. Ya baik, sebenarnya masih banyak pertanyaan, namun karena durasi waktu kami silakan untuk para akang teteh semua yang ingin bertanya, tetapi akan kami jawab nanti di Instastory atau di cerita Instagram kami ya. Ya, baik, sebenarnya kita masih pengen di sini Pak. Sebenarnya masih banyak yang ingin dibahas oleh kita juga, namun kita nggak sadar ya Kang Teteh udah 45 menit ternyata kita di sini bercerita dengan Bapak. Nah, namun sebelum saya tutup acara ini, saya ingin closing statement dari Bapak mengenai dinamika perubahan masyarakat pasca pandemi. Baik, terima kasih. Kemarin kita dapat arahan dari Bapak Presiden bagaimana perkembangan Indonesia ke depan ya. Setelah masa pandemi ini dirasakan pengaruhnya sangat besar sekali, sosial, ekonomi, budaya, politik, bahkan keamanan ini sangat berpengaruh. Setelah pandemi muncul kembali perang Ukraina Rusia, ini pun berpengaruh ya. Sehingga Bapak Presiden sangat berpesan kepada kita, khususnya dari pihak kepolisian, bagaimana kita tetap menjaga situasi Kamtipmas yang ada di masyarakat. Perkembangan yang ada di masyarakat itu menjadi tanggung jawab kita. Dan kita juga perlu bersinergi dengan stakeholder yang lain, pemerintah daerah, ada dari kejaksaan, ada dari pengadilan, dengan ketua DPR, dengan organisasi masyarakat yang ada, kemudian juga dengan seluruh masyarakat untuk tetap menjaga situasi Indonesia ini agar tetap aman. Bapak Presiden sangat berharap sekali bahwa masyarakat tidak khawatir, karena berdasarkan data yang ada disampaikan oleh beliau, perekonomian dunia terkait dengan inflasi, ada beberapa negara yang sudah di atas 90% inflasi. Di Indonesia alhamdulillah masih di sekitar 5%, artinya masih cukup aman. Tetapi memasuki tahun 2023, di mana kita memasuki tahun politik, kemudian perang Ukraina belum selesai, akhirnya situasi perekonomian pun masih sulit untuk diprediksi. Nah, ke depan ini sangat diperlukan pelaku-pelaku UMKM yang ada di wilayah, karena merekalah yang sampai saat ini alhamdulillah banyak yang bertahan ya, pelaku-pelaku UMKM ini, dan itulah yang menopang perekonomian daerah, bahkan perekonomian negara. Dan ini juga pesan dari Bapak Presiden, kita harus menjaga pelaku-pelaku UMKM agar bisa beraktivitas. Bahkan perintah dari Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda bahwa untuk terkait dengan perizinan, kalau mereka belum punya, kita sebagai polisi tidak mengedepankan hukum, tetapi kita harus memberikan satu bentuk asistensi. Kita mengarahkan, kalau belum punya izinnya harus seperti apa izinnya, kita membantu mereka dengan harapan bahwa perekonomian masyarakat semakin meningkat. Nah, ini kembali bahwa kita polisi tidak bisa bekerja sendiri, kita memerlukan kerjasama, sinergi dengan seluruh pihak. Kita berharap bahwa Indonesia ke depan semakin maju, Indonesia ke depan semakin bermartabat, bahkan
dengan kondisi kemarin kegiatan G20, alhamdulillah bahwa Indonesia di mata dunia ini sudah sangat dibanggakan dan ini menjadi kebanggaan masyarakat gitu. Ya, jadi sudah kita dengarkan bersama ya closing statement dari Bapak Kapolres mengenai tadi bahwa pandemi ini jangan jadikan alasan untuk kita stuck di situ ya Pak. Pandemi ini jadi batu loncatan agar kita lebih produktif lagi gitu ya Pak. Itu juga sempat disinggung oleh Bapak UMKM ya Pak. Nah, seperti yang kita lihat di depan Pak, ada beberapa produk UMKM dari Kota Banjar ini Pak. Yang pertama ada keripik pisang asak dari Mama Ayu Pak. Kemudian ini juga ada kafe dari We Made Cafe. We Made Cafe. Ya. Dan kopinya juga enak juga kopinya. Enak. Kemudian di sini juga ada Milidi nih Pak. Ada 3 varian rasa ini Pak. Ini Milidi. Iya ini nih. Iya ini ada. Ini satu lagi. Ini dibuat dari sapu lidi, bukan? Dari tepung, hanya saja dibentuknya seperti lidi seperti itu Pak. Kemudian di sini juga ada tutuk oncom ini Pak. Di Banjar ini terkenal ya Pak ya? Iya, ini sangat terkenal di Banjar Pak. Tutuk oncom. Oncom ya, ini dengan instan ya kemasannya, jadi praktis gitu Pak, bisa. Berarti ini tinggal campur saja. Ya, dimasak di rumah. Kemudian ada apa lagi tuh? Ini ada slopi. Ini slopi itu produk kerupuk berbahan dari singkong Pak. Oh, ini kerupuk singkong. Ya, itu kerupuk singkong. Nah, kalau kita melihat ini ya, kalau kita melihat bentuk kemasan, kita melihat bagaimana masyarakat kita sekarang memasarkan produk-produknya. Dilihat dari ini saja sebetulnya inilah yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Yang bertahan itu UMKM. Ya. Dan ini adalah mendukung perekonomian daerah. Dan inilah yang harus kita kembangkan. Bahkan Bapak Presiden kemarin mengarahkan bahwa barang-barang pun harus made in Indonesia. Dan kita harus mengembangkan di Banjar ini. Inilah pelaku UMKM yang sekarang ada di Banjar. Ayo kita majukan, gitu ya. Terima kasih juga ya dari UMKM ya. Iya betul Kang Ilham. Ada dari Mie Iteng, kemudian Mama Yu Official, Ada Pipong, lalu ada TO Banjar, kemudian ada We Made Coffee, ada Baliti, dan ada Pondok by Slowly. Jadi Najwa ini sambal cumi. Iya, ini sambal. Ini dalamnya ada cuminya nih. Betul. Betul, Pak. Oh, Ini juga salah satu UMKM kebanggaan Banjar, Pak. oh iya. Baik, berhubung sudah kita ada di penghujung acara, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin. Dan amin. mudah-mudahan kami bisa bertemu Bapak di lain waktu. Amin. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kami. Saya Arifah Wijayanti. Dan saya Ilham Nur Hussein. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.